Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Zulfa Ramadhani. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya pada program studi Sistem Informasi. Saya juga adalah salah seorang alumni Bangkit Academy yang telah menyelesaikan Path Machine Learning pada Bangkit Academy 2024 batch pertama. Saya memiliki ketertarikan yang besar pada data science dan pengolahan data, terutama dalam bagaimana data dapat diubah menjadi informasi berharga yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Minat saya terhadap data science tumbuh dari ketertarikan saya untuk menggali wawasan dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Saya telah terlibat dalam beberapa proyek data-driven yang memperkuat pemahaman saya tentang bagaimana data dapat menjadi aset utama dalam era digital ini. Motivasi saya untuk bergabung dalam program DigiStar Internship DDB Telkom sebagai data scientist didorong oleh keinginan saya untuk berkontribusi di perusahaan yang menjadi pemimpin di industri telekomunikasi di Indonesia. Telkom Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan jaringan, serta memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Saya percaya bahwa di Telkom, data memiliki peran yang sangat penting untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan layanan, dan menciptakan inovasi baru. Sebagai data scientist, saya ingin terlibat dalam proses pengumpulan, analisis, dan pemodelan data untuk membantu Telkom dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Saya berkomitmen untuk membawa keterampilan saya dalam machine learning, analisis data, dan visualisasi data ke dalam proyek-proyek yang akan membantu Telkom dalam mencapai tujuan bisnisnya. Selain itu, saya juga ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana data digunakan dalam industri telekomunikasi dan bagaimana saya dapat berkontribusi dalam menggunakan data untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Saat ini, sembari menunggu hasil pengumuman dari MSIB, saya sedang mempelajari 2 kursus di platform Decoding, yaitu Machine Learning Terapan dan Machine Learning Operations. Kursus ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran saya di Bangkit Academy yang dirancang untuk memperdalam pemahaman saya terhadap penerapan machine learning dalam konteks industri serta praktik terbaik dalam operasionalisasi model machine learning. Salah satu proyek paling menarik yang pernah saya kerjakan adalah mengembangkan model machine learning untuk fitur prediksi dalam aplikasi Gemar Menabung atau Gebung yang merupakan sebuah aplikasi manajemen keuangan pribadi. Gebung adalah produk dari Capstone Project Team saya di Bangkit Academy. Dalam proyek ini, saya bekerja sama dengan 2 rekan dalam mengembangkan model machine learning yang digunakan untuk memprediksi pengeluaran bulanan pengguna. Durasi pengerjaan keseluruhan aplikasi ini memakan waktu sekitar 1,5 bulan, sementara untuk pengembangan machine learning-nya memakan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu. Untuk tahapan pengerjaannya dapat dilihat pada logbook Capstone Project saya berikut ini. Pada minggu pertama, kami sedikit kesulitan untuk mencari dataset yang sesuai dengan kebutuhan kami, dan akhirnya kami menggunakan dataset yang paling memungkinkan sebelum lanjut ke tahap reprocessing. Namun, pada minggu kedua, setelah berdiskusi dengan mentor, kami disarankan untuk membuat dataset kami sendiri. Dari situ, kami mulai membuat dataset kami berbekal hasil wawancara dengan mahasiswa yang merupakan target utama dari aplikasi ini. Setelah dataset kami jadi, kami mengulang kembali proses pre-processing menggunakan dataset baru, lalu melanjutkan ke proses EDA untuk mengidentifikasi tren dan pola, termasuk menganalisis distribusi pengeluaran dan hubungan antar variabel. Pada minggu ketiga, kami mulai mengembangkan model. Awalnya, kami berencana untuk menggunakan model linear regression. Namun, setelah melakukan perhitungan, pada beberapa model, kami menemukan bahwa model moving average memiliki RMSE yang paling rendah di antara semuanya, yang mana berarti model moving average memiliki prediksi yang paling akurat dibanding dengan yang lain. Maka dari situ, kami akhirnya melanjutkan dengan menggunakan model moving average. Pada minggu terakhir, kami melakukan evaluasi dan optimalisasi model sebelum mengkonvertnya ke dalam bentuk TF Lite dan menyerahkannya kepada tim mobile development. Hasil proyek ini cukup memuaskan terutama bagi tim machine learning karena kami berhasil menyelesaikan tugas kami sesuai rencana. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam tim secara keseluruhan, saya bangga terhadap kerja keras dan juga dedikasi rekan-rekan setim saya. Ini adalah pengalaman pertama saya dalam mengembangkan model prediksi seperti ini, dan meskipun ada tantangan, kami berhasil menyelesaikan proyek ini berkat kolaborasi yang solid. Berikut adalah beberapa tools yang biasa saya gunakan dan tingkat kemampuan saya dalam skala 1 hingga 10. Pertama adalah Python.
Saya memiliki kemampuan yang kuat dalam menggunakan Python untuk analisis data dan machine learning termasuk library Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan TensorFlow. Saya juga mampu mengembangkan model machine learning dan melakukan pre-processing data dengan efektif. Selanjutnya adalah SQL. Saya cukup familiar dengan SQL untuk pengambilan dan manipulasi data dari database relasional. Saya dapat menuliskan query kompleks dan melakukan join, agregasi, serta subquery untuk menganalisis data. Selanjutnya adalah Tableau. Saya mampu membuat dashboard interaktif serta visualisasi data yang dapat membantu menyampaikan insight secara jelas. Meskipun tidak sepenuhnya hafal semua fitur, saya dapat dengan cepat merujuk pada catatan atau dokumentasi jika diperlukan. Saya menggunakan Excel untuk analisis data dasar dan pelaporan, seperti menggunakan fungsi-fungsi lookup dan analisis statistik. Namun, saya mungkin perlu merujuk pada catatan untuk beberapa fungsi spesifik. Selanjutnya adalah Google Sheets. Saya sering menggunakan Google Sheets untuk kolaborasi tim dan pelacakan data secara real-time, termasuk menggunakan formula, conditional formatting, dan data validation. Saya juga bisa menggunakan Talent Open Studio. Saya memiliki pengalaman dasar dalam menggunakan Talent untuk proses ETL, meskipun mungkin perlu merujuk ke dokumentasi untuk beberapa fitur spesifik. Yang terakhir adalah Android Studio. Saya pernah membuat sebuah aplikasi sederhana yang menerapkan real-time database dan juga autentikasi dari Firebase. Meskipun saya masih harus merujuk pada dokumentasi untuk beberapa fitur yang kompleks, saya merasa nyaman dalam mengembangkan fitur-fitur dasar dalam aplikasi mobile. Dengan kemampuan-kemampuan ini, saya siap berkontribusi dan membantu mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik melalui analisis yang lebih dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.